Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat tutorial web. Kembali berjumpa, tentu saja masih di tutorial web, channel cara membuat, mengelola, dan menghasilkan uang dari website. Baik teman-teman, untuk teman-teman yang baru mampir dan belum subscribe, silahkan subscribe dulu dengan klik subscribe dan jangan lupa nyalakan notifikasinya ya. Insya Allah di channel ini kita akan memberikan tutorial segala sesuatu yang berhubungan dengan website, baik itu cara membuatnya, cara mengelolanya, dan juga cara menghasilkan uang dari website dengan mengulas berbagai macam source code ya. Berikut cara pengelolaannya. Pada video kali ini kita akan membahas salah satu software ya yang erat kaitannya dengan kebutuhan kita sebagai pemilik website, dimana ketika teman-teman sudah punya website dan ingin mengadakan perubahan-perubahan atau kita ingin mengupload ataupun mengunduh suatu file dan kita tidak perlu masuk ke cPanel ataupun ke VPS, kita bisa menggunakan salah satu software ya, namanya FileZilla, namanya software FTP ya, atau yang biasa disebut dengan file transfer protocol. Nah, kegunaannya FTP ini adalah untuk mengunggah ataupun mengunduh file-file yang ada di server ya, tanpa harus kita masuk ke servernya. Baik teman-teman, untuk memulainya tentu saja teman-teman harus mengunduh dulu dan menginstal softwarenya. Caranya teman-teman gampang saja, kita akan mencari file FTP ya, seperti ini. Ketikkan, teman-teman akan menemukan beberapa penjelasan ya tentang ini, tentang apa itu FileZilla, apa itu FTP ya. FTP ini adalah salah satu software yang bisa kita gunakan untuk transfer, untuk mengunduh ataupun kita mengupload atau mengunggah file-file dari komputer ke server kita tanpa harus masuk ke cPanelnya ataupun ke VPS-nya. Nah, kita akan menggunakan FileZilla ya, yang lebih mudah ya. Caranya teman-teman tinggal masuk ke sini ya dan langsung ke pengunduhan. Jadi teman-teman mengunduh di sini ya. Tampilannya seperti ini. Tampilannya. Dan teman-teman bisa mengunduh sesuai dengan kebutuhan. Kita unduh ini ya, unduh ini, dan untuk selanjutnya teman-teman nanti install. Nah, untuk menginstalnya gampang saja ya. Kita unduh dulu ini misalkan. Nah, tinggal pilih ya, unduh yang mana, seperti itu. Lalu unduh, karena saya sudah mengunduhnya, jadi saya tidak perlu mengunduh lagi. Jadi teman-teman tinggal unduh saja sesuai dengan jenis komputer teman-teman. Misalkan ada yang 64 atau yang 32 ya, bisa, itu sesuaikan saja. Dan selanjutnya unduh ya dan install. Untuk menginstalnya teman-teman tinggal cari ya, setelah diunduh ya di FileZilla-nya gitu. Misalkan di sini sudah ada ya, dan installnya sangat gampang teman-teman ya. Untuk installnya, baik, apa udah terunduh ya. Oke, mungkin sudah dihapus ya. Kita ambil contoh saja ya, langsung unduh, tidak besar kok ya. Unduh seperti ini dan kita unduh yang ini saja ya. Oke, unduh
lama, hanya beberapa detik saja ya. Kita unduh, tunggu ya. Mohon sabar dan pastikan teman-teman tidak skip videonya, karena ini sangat penting sekali ya untuk kita mengadakan perubahan-perubahan. Jadi teman-teman tidak perlu masuk ke si panel ya, tinggal memasukkan user dan password dari FTP-nya. Nah, seperti ini. Lalu klik 2 kali ya, seperti itu, dan akan masuk ke proses instalasi. Nah, yes gitu. Tinggal agree. Gitu. Ya. Accept atau decline untuk mengunduh ini. Kalau misalkan tidak perlu, kita ini saja, langsung next ya, dan langsung next saja. Karena saya sudah menginstalnya, saya tidak akan dilanjutkan ya, takut double. Jadi ceritanya teman-teman sudah terinstall. Pokoknya teman-teman tinggal ikuti seperti ini, tinggal next saja ya. Baik. Nah, oke, kita sudah keluar ya, karena memang saya sudah ada. Untuk selanjutnya teman-teman tinggal ini FileZilla-nya ya, tinggal klik buka ya, seperti itu. Nah, di sini teman-teman, di sini tinggal masukkan ya, biasanya nama domain ya, nama domain yang diberikan di hosting, atau teman-teman membuat FTP atau file FTP sendiri ya untuk prosesnya. Tapi biasanya dari hosting juga sudah dikasih ya, kita menggunakan dari hosting saja. Dan untuk ini dan username-nya juga yang diberikan, teman-teman tinggal cari di si panel ya, atau tanyakan ke tim supportnya kalau tidak tahu ya. Untuk selanjutnya teman-teman tinggal masukkan password dan klik connect. Maka di sini nanti akan tampil file-file yang ada di server seperti itu. Selanjutnya teman-teman bisa mengunggah atau juga mengunduh. Kita ambil contoh ya. Kita yang sudah ini, saya mau masuk ke server saya yang karena sudah dimasukkan. Ini sudah dimasukkan passwordnya, jadi langsung akan tampil. Nah, ini adalah file-file yang ada di servernya teman-teman. Jadi yang ada di servernya teman-teman tinggal cari, misalkan seperti ini ya. Kita masuk ke public HTML-nya ya, dan cari kita mau mengunggah file apa dan di folder apa gitu. Misalkan kita akan mengunggah di folder aplikasi ini ya, tinggal klik dan cari di sini, misalkan di pengunduhan, misalkan kita cari file yang akan diunggah, yang akan dimasukkan ke file aplikasi ini, seperti itu. Dan langsung kita ambil contoh saja ya, kita ambil contoh ini ngupload ya, kita nanti akan dibatalkan saja. Oke, kita misalkan kita akan mengunggah file dari Google AdSense, misalkan tag-nya ya. Nah, tinggal klik kanan upload seperti itu ya. Nah, karena sudah ada, maka ini bakal override. Tinggal oke, dan nanti akan langsung masuk ke proses pengunggahan seperti itu ya. Sebaiknya kalau misalkan kita mengunduh tinggal cari file yang akan diunduh ya. File yang akan diunduh misalkan ini ya. Misalkan file ini akan kita backup di folder ini, akan kita backup di komputer. Caranya sama ya, tinggal unduh. Kalau dari sini unggah atau upload ya, kalau dari sini kita download seperti itu, maka akan masuk ke proses download. Kita ambil contoh seperti ini. Kita ambil contoh dari public HTML ini ya, yang sedikit filenya.
Misalkan kita mau ngambil dari aplikasi ini, kita mau ngambil ini misalkan ya, kita mau ada perubahan tapi di komputer ya, kita tinggal download, maka akan masuk ke proses download. Udah selesai, finish ya. Nah, kita cari download, pasti ada di sini. Kalau dibuka di komputer, nanti teman-teman akan ditemukan sesuai dengan file yang ditransfer tadi. Seperti itu, dan ini proses yang sudah sukses. Seperti itu teman-teman. Dan sebaliknya kalau kita misalkan mengunggah tapi jangan sampai salah masuk ya, kita cari dulu folder mana yang akan kita unggah. Seperti itu. Misalkan di sini mau ke aplikasi, pastikan teman-teman juga mengunggah masuk ke file mana, folder mana gitu kan. Nah, seperti itu teman-teman cara kita menggunakan FileZilla ya. FileZilla ini bermanfaat untuk teman-teman yang ingin mengadakan perubahan, terutama biasanya file-file yang website-website yang menggunakan HTML yang tidak dinamis ya, yang tidak menggunakan database, yang perubahan-perubahannya itu perlu dirubah di komputer atau di lokal, biasanya teman-teman perlu sekali menggunakan FTP ini ya, dan saya lebih suka menggunakan FileZilla. Baik teman-teman, semoga informasi ini bermanfaat ya, dan jangan lupa untuk teman-teman yang belum subscribe dulu. Caranya sangat mudah ya, dan gratis tentunya. Tinggal klik di sini dan nyalakan juga notifikasinya, karena kita masih banyak ya tutorial yang berhubungan dengan website yang akan kita sampaikan di channel ini. Sampai jumpa di lain video dan di lain tutorial ya, dengan tutorial yang lebih bermanfaat lagi tentunya. Dan mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.